Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armin, NIM D002039, Prodi Teknik Informatika kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk yang pertama yaitu undang-undang yang mengatur mengenai keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini sendiri mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni 1. Kewajiban mengurus atau memimpin tempat kerja. 2. Mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarkan bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi sinar, getaran, dan suara. Dan yang ketiga, mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. 4. Mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, ataupun binatang. Kemudian yang kelima yaitu mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran yang terjadi. Kemudian yang keenam, mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai. Kemudian yang ketujuh, mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya. Kedelapan, mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan. 9. Membuat tanda-tanda atau SING pada lokasi proyek supaya pekerja dapat selalu waspada. Kemudian yang ke-10, menyelenggarakan penyelenggaraan udara yang cukup. Kemudian yang ke-11, memberi pertolongan ketika terjadi kecelakaan. Yang ke-12, memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran maupun kejadian berbahaya lainnya. Kemudian yang ke-13, menciptakan keserasian antara pekerja dengan lingkungannya, alat kerja, serta cara dan proses kerja. Kemudian yang ke-14, mencegah serta mengendalikan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh kerja, baik itu berupa keracunan, psikis, infeksi, ataupun penularan. Kemudian yang ke-15 yaitu menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja. Kemudian yang ke-17, mengamankan serta memelihara berbagai jenis bangunan. Kemudian yang ke-18, mengamankan serta memperlancar pekerja dalam hal bongkar muat, penyimpanan, dan perlakuan barang. Kemudian yang ke-19, menyesuaikan serta menyempurnakan pengamanan terhadap pekerjaan yang berbahaya supaya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian yang ke-20, melaksanakan pemeriksaan kondisi mental, kemudian kesehatan badan, serta kemampuan fisik pekerja baru yang akan diterima oleh perusahaan ataupun yang akan dipindah kerjakan, yakni sesuai pada sifat pekerjaan yang akan diambil oleh pekerja. Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan secara berkala. Kemudian yang ke-21 yaitu kewajiban untuk menempatkan segala syarat keselamatan kerja wajib pada tempat-tempat yang mudah dilihat secara oleh pekerja. Kemudian yang ke-22, kewajiban untuk melaporkan segala kecelakaan kerja yang terjadi pada tempat kerja. Kemudian yang ke-23, kewajiban untuk menyediakan alat perlindungan diri dengan cuma-cuma, yakni disertai dengan petunjuk yang diperlukan oleh pekerja siapa saja yang memasuki tempat kerja. Kemudian yang ke-24, kewajiban untuk memasang segala gambar keselamatan kerja, segala bahan pembinaan lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Kemudian yang ke-25, kewajiban untuk menunjukkan serta menjelaskan kepada seluruh pekerja baru mengenai kondisi-kondisi yang berbahaya. Kemudian yang ke-26, kondisi-kondisi yang akan ditimbulkan pada tempat kerja. Kemudian 27, pengamanan serta dan perlindungan terhadap alat-alat yang terdapat pada area tempat kerja. Kemudian yang ke-28, alat-alat perlindungan diri untuk pekerja yang bersangkutan. 29, yaitu cara dan sikap aman yang harus dilakukan ketika melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ke-30, sedangkan kewajiban dan hak bekerja di antaranya adalah sebagai berikut. 1.
memenuhi serta mentaati segala syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, memberikan keterangan secara jelas dan benar jika diminta ahli atau pengawas keselamatan kerja, menyatakan keberatan kerja apabila syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan diragukan, kecuali memang karena hak khusus yang ditentukan oleh pengawas. Namun dalam hal ini sesuai dengan batas yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memakai alat perlindungan dari APD secara benar dan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu meminta pada pemimpin supaya dilaksanakan segala syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan. Terlepas dari itu semua juga perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini harus ditaati oleh semua pihak, sebab jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana, kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp100.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu perundang-undangan yang mengatur mengenai tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam hal ini yaitu dalam peraturan dan perundangan K3 ini meliputi tentang 1. Keselamatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan dirinya sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Kemudian yang kedua, kesehatan kerja, yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. Kemudian yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Perlu digarisbawahi juga untuk undang-undang yang mengatur mengenai tentang kesehatan ini, yaitu bahwa ketentuan tentang kesehatan kerja ini telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah, dan jika terjadi pelanggaran dan tidak dipenuhi oleh perusahaan akan mendapatkan ancaman hukuman pidana kurangnya itu selama 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta. Mungkin itulah tadi beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.